Selamat datang di sesi pembahasan kita. Kali ini kita akan menyelami materi yang Anda bagikan ya. Ini bagian penting dari karya klasik Albert Aurani, A History of the Arab Peoples. Betul sekali. Karya monumental memang. Iya kan? Fokus kita kali ini itu periode Ottoman, khususnya abad ke-16 sampai ya abad ke-18 lah. Masa yang penuh dinamika, kompleks ini. Kita mau lihat gimana Haurani membongkar struktur kekuasaan, kehidupan masyarakat, dan, nah ini penting nih, gimana keseimbangan kekuatan mulai geser di abad ke-18. Itu kan tema sentralnya ya. Tepat. Itu fokus penting di bagian yang kita bahas ini. Oke, jadi mari kita gali lebih dalam ya. Misi kita mengekstrak wawasan kunci Haurani buat memahami gimana sih kekaisaran raksasa ini berfungsi dan gimana pergeseran internalnya itu mulai ya membuka jalan buat era baru. Iya, dan keunggulan Aurani itu kemampuannya ya, menyajikan sejarah yang rumit, luas banget tapi dengan cara yang jernih, penuh nuansa gitu. Sumber ini jadi kayak lensa kuat buat kita melihat periode formatif dunia Arab modern. Apa yang sangat menarik, dan ini nyambung ke fokus tadi, itu paradoks Ottoman. Di satu sisi, mereka bisa loh mempertahankan kuasa atas wilayah yang begitu beragam, lama banget, berabad-abad. Iya juga ya. Tapi di sisi lain, terutama di abad ke-18 ini, kita lihat benih-benih perubahan, desentralisasi kekuasaan itu malah tumbuh subur. Ini bukan sekedar kemunduran ya, tapi lebih ke transformasi internal yang kompleks. Oke, mari kita mulai dari fondasinya deh. Aurani kan ngingetin kita ya, Ottoman ini muncul dari salah satu kerajaan perbatasan Turki. Miriplah kayak Safawi di Iran atau Mughal di India. Mirip polanya ya. Iya, dan salah satu kunci sukses awal mereka yang sering ditekankan itu soal adopsi teknologi militer baru. Kayak senjata api berbasis mesiu itu loh. Ah iya, mesiu. Itu penting banget. Itu memberi mereka keunggulan signifikan banget di medan perang pada masanya. Signifikan sekali, betul. Keunggulan militer itu krusial. Tapi soal legitimasi nih, Hurani menyoroti penggunaan gelar khalifah oleh Sultan Ottoman. Nah, ini menarik. Khalifah. Iya, tapi penting di garis bawah ini. Ini bukan klaim otoritas keagamaan universal kayak masa Khulafaur Rasyidin ya. Oh, bukan kayak gitu. Bukan. Lebih tepat dilihat sebagai penegasan posisi Sultan sebagai penguasa Muslim terkuat di masanya, pelindung kota suci Mekah Madinah, pembela Islam Sunni, terutama dari ancaman eksternal kayak Eropa Kristen, dan juga, nah ini penting juga, rivalitas sama Iran Safawi yang Syiah. Gelar ini punya bobot simbolis dan politis yang besar sekali dalam konteksnya waktu itu. Haurani juga memaparkan struktur sosial dasar yang menarik ya. Pembagian antara kaum asker sama rakyat. Iya, betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Apa sih implikasinya pembagian ini dalam kehidupan sehari-hari gitu? Tentu, jadi asker ini intinya elit penguasa. Mencakup militer, pejabat administrasi, bahkan kaum terpelajar agama ulama yang kerja buat negara, plus Sayyid, keturunan Nabi yang diakui itu. Oke, kaum elit ya. Nah, kelompok ini punya hak-hak istimewa. Paling utama, bebas dari sebagian besar pajak. Oh, enak ya. Iya, di sisi lain ada riaya. Ini mayoritas penduduk, petani, pengrajin, pedagang. Mereka subjek kekaitaran dan tulang punggung penerimaan pajak negara. Pembagian ini fundamental banget buat mendefinisikan hubungan negara dan masyarakat di era Ottoman. Horani juga nyebut jabatan Nakib al-Ashraf, semacam pejabat yang ngurusin silsilah dan status para sayyid di kota-kota. Itu nunjukin pengakuan formal negara lah ke kelompok ini. Lalu, gimana dengan sistem hukumnya? Horani nyebut ada dualisme gitu ya, antara syariah dan kanun. Itu jalannya gimana di lapangan? Nah, ini salah satu aspek paling menarik dari administrasi Ottoman. Ada syariah, hukum Islam. Interpretasinya didominasi mazhab Hanafiya dalam konteks negara Ottoman. Ditegakkan oleh hakim atau kodi. Oke, syariah oleh kodi. Hukum ini ngatur sebagian besar aspek kehidupan personal, sosial, pernikahan, cerai, warisan, transaksi dagang, banyak deh. Tapi, di samping syariah, ada kanun. Ini hukum atau dekret sekuler dari sultan. Oh, jadi ada hukum sultan juga. Iya, awalnya kanun lebih fokus ke urusan administrasi negara, organisasi militer, hukum keluarga dinasti Ottoman sendiri. Tapi lama-lama cakupannya meluas ke beberapa area hukum pidana.
Meskipun Haurani nyatet juga sih, dalam prakteknya banyak kasus kriminal berat itu akhirnya ditangani Dewan Gubernur Provinsi, Diwan. Bukan cuma oleh kodi atau kanun aja ya. Betul. Jadi ada semacam tumpang tindih negosiasi yurisdiksi gitulah di lapangan. Mengingat luasnya wilayah kekaisaran ya, Balkan sampai Afrika Utara, Irak sampai Hijaz, gimana caranya Istanbul bisa ngelola provinsi Arab yang jauh dan beragam gitu? Haurani kayaknya nekenin banget kontrol pusat itu nggak seragam. Itu poin krusial banget yang diangkat Aurani. Dan relevan banget sama tema pergeseran kekuasaan di abad ke-18 itu. Kontrol efektif Istanbul itu, ya ampun, variasinya banyak banget. Ini bukan sistem yang monolitik kaku gitu. Jadi polanya gimana tuh? Coba kita lihat ya. Di beberapa wilayah, kayak Irak misalnya, kontrol langsung Ottoman mungkin cuma efektif di kota besar aja. Baghdad, Basra, Mosul, sama jalur komunikasi penting. Di pedalaman atau wilayah Kurdi di utara, mereka seringkali harus bergantung sama aliansi keluarga lokal yang berpengaruh. Bahkan di Baghdad, kita lihat sisa-sisa elit Mamluk dari era sebelumnya itu masih pegang kuasa lokal yang signifikan, di bawah bayang-bayang gubernur Ottoman. Situasi Mamluk ini ada juga di Mesir kan ya? Haurani nyebut mereka awalnya dominan setelah penaklukan Ottoman, tapi terus muncul persaingan dari elit militer Ottoman sendiri, perwira Janissary itu. Betul sekali. Itu poin krusial banget yang diangkat Aurani. Dan relevan banget sama tema pergeseran kekuasaan di abad ke-18 itu. Kontrol efektif Istanbul itu, ya ampun, variasinya banyak banget. Ini bukan sistem yang monolitik kaku gitu. Jadi polanya gimana tuh? Coba kita lihat ya. Di beberapa wilayah, kayak Irak misalnya, kontrol langsung Ottoman mungkin cuma efektif di kota besar aja. Baghdad, Basrah, Mosul, sama jalur komunikasi penting. Di pedalaman atau wilayah Kurdi di utara, mereka seringkali harus bergantung sama aliansi keluarga lokal yang berpengaruh. Bahkan di Baghdad, kita lihat sisa-sisa elit Mamluk dari era sebelumnya itu masih pegang kuasa lokal yang signifikan, di bawah bayang-bayang gubernur Ottoman. Situasi Mamluk ini ada juga di Mesir kan ya? Haurani nyebut mereka awalnya dominan setelah penaklukan Ottoman, tapi terus muncul persaingan dari elit militer Ottoman sendiri, perwira Janissary itu. Betul sekali. Apa ini? Jadi mempercepat proses pelimbahan kekuasaan di Mesir jadinya? Iya, Mesir itu contoh menarik banget proses devolusi kekuasaan ke elit lokal. Nah, dalam hal ini persaingan antara faksi Mamluk sama perwira tinggi Janissary itu mulainya relatif lebih awal dibanding provinsi Arab lain. Ini nunjukin gimana struktur kekuasaan pra-Ottoman dan dinamika internal provinsi itu bisa sangat mempengaruhi tingkat kontrol Istanbul. Di tempat lain prioritasnya beda lagi. Contohnya? Di Hijaz, misalnya. Fokus utama Ottoman itu ngamanin rute haji sama ngontrol pelabuhan penting Jeddah buat perdagangan Laut Merah. Mereka nempatin gubernur di Jeddah, tapi pengelolaan internal Mekah Madinah banyak diserahin ke Syarif Mekah. Yaman malah lebih ekstrim lagi ya kayaknya, soal otonomi menurut Haurani gitu. Ya, Yaman itu contoh di mana kehadiran Ottoman memudar cukup cepat. Pertengahan abad ke-17, Aurani nyatat kekuasaan Ottoman udah hampir lenyap di sana. Wah, cepat juga ya. Iya, ini memungkinkan bangkitnya lagi Imamah Zaidi
itu dinasti lokal dari mazhab Syiah Zaidi, mereka berhasil ngukuhin kekuasaan di wilayah pegunungan. Ini nunjukin batas-batas efektif kekuasaan imperial emang. Nah, wilayah Maghrib, Afrika Utara ini kayaknya jadi studi kasus utama Urani buat lihat proses devolusi kekuasaan yang cepat dan dinamis banget di abad ke-18 ya. Bisa kita bedah lebih dalam nggak nih? Wah, bisa banget. Maghrib, Tripoli, Tunis, Algiers ini awalnya diatur ngikutin model provinsi Ottoman standar aja. Ada gubernur, pasha, kiriman Istanbul, garnisun Janissary buat tulang punggung militer lokal. Terus ada Kodi juga. Ya, ada Qadi Hanafi buat hukum meskipun penduduk lokalnya mayoritas Maliki ya. Terus ada armada laut yang sering terlibat privateering, perompakan legal gitulah, terhadap kapal Eropa. Tapi struktur ini ternyata nggak bertahan lama. Nah, disinilah kita lihat dengan jelas banget pergeseran keseimbangan kekuasaan itu. Gimana persisnya pergeseran itu terjadi di masing-masing wilayah? Haurani kan detail banget ya nyeritainnya. Iya, polanya beda-beda. Di Tunis nih, ada pemberontakan oleh perwira rendahan Janissary D. Sempat megang kuasa sebentar. Tapi, akhirnya posisi B awalnya ini komandan pasukan darat yang tugasnya nagih pajak di pedalaman. Nah, dia yang berhasil ngonsolidasiin kekuasaan. Oh, jadi B yang akhirnya berkuasa. Betul. Sejak awal abad ke-18, dinasti Husainid yang asalnya dari posisi B ini jadi penguasa de facto Tunisia. Meskipun secara formal masih ngakuin kedaulatan Sultan Ottoman sih, mereka bangun pemerintahan lokal yang kuat banget. Oke, jadi dari jabatan militer lokal muncul dinasti baru. Kalau Tripoli gimana? Tripoli polanya sedikit beda. Para perwira Janissary berhasil milih pemimpin mereka sendiri. Akhirnya muncul dinasti Karamanli yang juga berkuasa efektif sejak awal abad ke-18. Tapi tantangan mereka, kayak dicatat Horani, itu ngendaliin para kapten angkatan laut, Rais. Mereka ini sering bertindak independen, punya basis kekuatan sendiri soalnya. Jadi ada faksi lain lagi ya. Dan Algiers kayaknya punya cerita unik lagi nih. Algiers emang unik. Kuasa gubernur dari Istanbul itu cepet banget terkikis. Kekuatan realnya pindah ke tangan D, pemimpin yang dipilih uniknya nih oleh Taifa. Itu Dewan Perwira Angkatan Laut. Loh, jadi di Algiers malah elit angkatan laut yang jadi penentu? Iya, beda kan sama Tunis, elit darat B, atau Tripoli, dinasti lokal dari Janissary. Ini nunjukin betapa beragamnya hasil dari proses devolusi kekuasaan di Maghrib. Meskipun tren umumnya sama, kontrol pusat Istanbul melemah, elit lokal menguat. Penting juga nih nyebut Maroko, yang oleh Aurani ditempatkan di luar kerangka Provinsi Ottoman ya? Betul, Maroko nggak pernah jadi bagian Kekaisaran Ottoman. Mereka diperintah dinasti lokal sendiri. Pertama Saadi, terus Alawi, yang masih berkuasa sampai sekarang kan? Di bawah penguasa Alawi kayak Maulai Ismail di akhir abad 17, awal 18, Maroko ngembangin struktur negaranya sendiri yang khas. Termasuk rumah tangga kerajaan yang bergantung pada budak kulit hitam. Pasukan budak elit Abid al-Bukhari itu sama sistem aliansi dengan suku tertentu, Jaish, buat basis militernya. Oke, setelah kita lihat kerangka kekuasaan yang kompleks dan ya cenderung terdesentralisasi ini, kita pindah ke kehidupan masyarakatnya yuk. Haurani kan gambarin kota-kota besar kayak Istanbul, Aleppo, Damaskus, Kairo, Algiers itu pusat yang ramai banget. Gimana sih kehidupan urban diatur di bawah Ottoman? Haurani menyoroti beberapa ciri khas tata kelola kota Ottoman. Ada upaya pengaturan ya, kayak pemisahan fungsi polisi siang sama malam, terus pengawasan layanan publik vital kayak pasokan air, kebersihan. Yang menonjol banget itu peran wakf, lembaga wakaf. Wakf kekaisaran yang didiriin sultan atau pejabat tinggi seringkali punya aset komersial besar, kayak pasar, bazar, suk, atau kompleks toko, khan, kaiseria. Pendapatannya buat apa tuh? Nah, pendapatannya dipakai buat mendanai, melihara kompleks keagamaan dan sosial yang megah. Masjid Agung, madrasah, rumah sakit, bimaristan, pemandian umum, hamam, dapur umum, imaret. Itu jadi pusat kehidupan publik di banyak kota. Terus, gimana dengan elit lokal di kota-kota provinsi Arab? Siapa mereka dan gimana hubungan mereka sama struktur kekaisaran? Nah, ini poin penting yang digarisbawahi Hurani. Ada beda signifikan antara ulama di pusat kekaisaran, Istanbul, sama ulama di kota-kota Arab. Bedanya gimana tuh? Ulama Istanbul cenderung lebih terintegrasi ke birokrasi kekaisaran, dididik di sekolah elit negara
megang jabatan hukum dan agama resmi di seluruh kekaisaran. Sebaliknya, ulama di kota kayak Kairo, Damaskus, Aleppo, itu seringkali dari keluarga terkemuka lokal yang udah mapan berabad-abad. Oh, jadi emang orang lokal situ ya? Iya, mereka punya jaringan kuat sama pedagang, pengrajin, lewat ikatan kawin, hubungan guru murid di madrasah lokal, kepentingan ekonomi bareng. Mereka juga sering ngelola wakaf keluarga, wakaf ahli. Fungsinya nggak cuma amal, tapi juga cara efektif buat ngelindungin kekayaan keluarga dari, fragmentasi hukum waris atau sitaan negara. Ini ngasih mereka basis kekuatan sosial ekonomi yang independen dari Istanbul. Wow, menarik. Apa ini artinya tradisi intelektual dan budaya Arab jadi, meredup gitu di bawah Ottoman? Enggak sepenuhnya juga. Horani nunjukin tradisi keilmuan sama sastra Arab terus berlanjut kok. Memang sih, fokusnya mungkin geser lebih ke arah penulisan sejarah lokal, biografi ulama tokoh setempat, kompilasi dan komentar hukum Islam fiqh sesuai kebutuhan lokal. Jadi pusat studinya masih aktif ya? Hukum tertinggi di provinsi, lulusan sekolah Istanbul seringkali lebih diutamakan pusat. Jadi ada semacam hierarki lah di kalangan elit terpelajar. Selain ulama formal, gimana dengan bentuk spiritualitas lain? Kayak sufisme gitu. Sufisme tetap jadi kekuatan spiritual dan sosial yang penting banget di seluruh dunia Arab Ottoman. Tarekat-tarekat sufi itu pengikutnya dari berbagai lapisan masyarakat loh, dari elit sampai rakyat biasa. Perannya apa aja tuh tarekat? Wah, penting banget buat kehidupan keagamaan sehari-hari, ritual, jaringan sosial. Aurani ngasih contoh spesifik kayak tarekat Naqsybandiyah. Pengaruhnya nyebar luas, termasuk dibawa ke Damaskus dari Asia Tengah sama guru namanya Murad al-Bukhari. Ajaran tarekat ini misalnya ngaruh banget ke pemikiran sama tulisan tokoh penting kayak Abdul Ghani al-Nabulsi, ulama penyair sufi terkemuka dari Damaskus abad 17-18. Dia dikenal karena pembelaannya ke ajaran Ibnu Arabi sama catatan perjalanannya yang kaya banget itu. Kalau keragaman agama, gimana? Di luar Islam Sunni dan Sufisme. Keragaman tetap jadi ciri khas wilayah ini. Aurani nyatat ada komunitas Syias terutama di Jabal Amil di Lebanon Selatan. Terus komunitas Kristen dari berbagai denominasi juga tetap signifikan. Agak perkembangan menarik nggak di komunitas Kristen? Ada. Salah satu yang penting dicatat Haurani di era ini itu muncul dan konsolidasinya kelompok Kristen Uniate atau Katolik Yunani, Melkite. Mereka ini komunitas Kristen berbahasa Arab yang ngakuin otoritas paus di Roma, tapi tetap pakai liturgi dan tradisi ritus timur mereka. Akhirnya, pemerintah Ottoman secara resmi ngakuin mereka sebagai milet komunitas agama otonom yang misah dari milet ortodoks Yunani. Oh, jadi diakui terpisah ya? Iya. Pengakuan ini, ironisnya, malah mendorong perkembangan identitas budaya sama sastra Kristen yang lebih jelas diekspresikan dalam bahasa Arab. Oke, kita geser sedikit ke ekonomi. Apa aja sih sumber pendapatan utama kekaisaran di provinsi Arab ini menurut Haurani? Secara umum ya, kekaisaran itu berfungsi kayak zona perdagangan internal yang luas banget. Meskipun ya tantangan geografis sama keamanan kadang ngehambat juga sih. Sumber pendapatan utama negara Ottoman, kayak dipaparin Haurani, itu dari beberapa sumber utama. Pertama, pajak tanah. Namanya Khoraj. Kharaj, oke? Kedua, jizyah. Pajak per kepala buat penduduk non-muslim dewasa laki-laki. Imbalannya perlindungan negara sama bebas dari dinas militer. Jizya. Terus? Ketiga, macam-macam pajak sama bea cukai, perkotaan, pajak pasar, toko, barang impor-ekspor, pungutan di jalan utama atau jembatan. Ya, sistem fiskal inilah yang nopang kekaisaran selama berabad-abad. Tapi nih, kita balik lagi ke tema utama pergeseran di abad ke-18 ya. Haurani kan nyorotin beberapa tanda perubahan ekonomi sama budaya yang signifikan di periode ini. Apa aja tuh? Iya. Abad ke-18 itu periode kunci di mana tanda-tanda perubahan ini jadi makin jelas kelihatan. Di ekonomi, Haurani nyatet peningkatan produksi tanaman komersial buat ekspor ke Eropa. Oh iya? Contohnya apa? Contohnya, nanam kapas secara ekstensif di Palestina Utara sama Anatolia Barat, sebagian besar buat memenuhi permintaan pasar Prancis yang lagi tumbuh pesat. Ini nunjukin integrasi ekonomi wilayah Ottoman yang lebih dalam ke sistem ekonomi Eropa yang lagi berkembang. Kalau secara budaya gimana? Secara budaya, kita lihat ada peniruan gaya hidup sama selera Eropa di kalangan elit perkotaan.
Hourani nyebut contoh kayak adopsi lukisan dinding gaya Eropa di rumah orang kaya, terus impor sama penggunaan barang manufaktur Eropa juga meningkat. Contoh spesifiknya, perabotan gaya Italia yang ngehiasi Istana Bardo, kediaman mewah para Bey Husainid di Tunis. Ini bukan cuma soal selera loh ya. Bukan cuma gaya-gayaan gitu ya? Bukan, ini nyerminin interaksi sama pengaruh Eropa yang makin intensif. Terus, gimana Hourani gambarin cara orang zaman itu memahami perubahan yang lagi mereka alami? Mereka lihatnya sebagai kemajuan atau kemunduran gitu. Nah, ini bagian reflektif yang menarik banget di analisis Hourani. Dia ngerujuk ke tradisi panjang dalam pemikiran politik Islam, kayak penulis Nizam al-Mulk atau Ibnu Khaldun yang legendaris itu. Mereka kan cenderung memahami naik turunnya dinasti itu dalam kerangka moralitas politik ya. Kemunduran sering diatribusiin ke hilangnya keadilan, kebijaksanaan, kepatuhan pada hukum baik syariah maupun kanun yang adil di pihak penguasa dan elit. Jadi penulis Ottoman waktu itu juga mikir gitu? Iya, Hourani nunjukin penulis Ottoman abad 17-18 kayak sejarawan Naima atau penasihat keuangan Sari Mehmet Pasha. Mereka hidup pas kekaisaran lagi hadapi krisis internal eksternal. Nah, mereka juga ngadopsi kerangka pikir mirip. Mereka ngidentifikasi adanya kerusakan, fasad dalam institusi negara dan masyarakat. Solusi yang sering mereka usulin itu ya kembali ke prinsip dan praktek zaman keemasan Ottoman dulu, masa sultan kayak Sulaiman Al-Kanuni. Jadi solusinya nostalgia ke masa lalu gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini nimbulin pertanyaan menarik sih tentang gimana masyarakat seringkali memahami perubahan besar lewat lensa nostalgia atau idealisasi masa lalu, bukannya analisis struktural ke penyebabnya. Jadi kesimpulannya nih, meskipun dari luar struktur Ottoman mungkin kelihatan stabil banget ya berabad-abad, analisis Hourani nunjukin kalau di bawah permukaan, apalagi di abad ke-18 itu, fondasinya lagi geser secara signifikan. Tepat sekali, proses devolusi kekuasaan yang kita bahas tadi di provinsi kayak Mesir, Maghrib, terus menguatnya elit lokal, entah itu dari Mamluk Janisari, dinasti lokal, atau ulama berpengaruh. Ditambah dinamika ekonomi baru, kayak naiknya perdagangan sama Eropa, perubahan selera budaya. Semua ini bagian dari pergeseran keseimbangan kekuatan internal-eksternal yang jadi fokus Hourani di periode ini. Mungkin nggak semua orang saat itu sadar skala penuh perubahannya ya, tapi Hourani nunjukin kalau kondisi ini pelan-pelan nyiptain panggung buat transformasi yang jauh lebih radikal di abad 19-20. Terutama dengan naiknya tekanan dari kekuatan Eropa. Baiklah, oke. Mari kita rangkum penjelajahan kita di sumber Hourani ini ya. Jelas banget kalau Kekaisaran Ottoman di dunia Arab itu entitas yang jauh lebih kompleks dan dinamis daripada gambaran monolitik yang mungkin kita punya. Iya, jauh dari kaku ya. Betul, kontrol pusat Istanbul itu bervariasi, jadi ada ruang buat otonomi regional yang signifikan. Munculnya kekuatan lokal, masyarakatnya beragam, struktur sosial, jaringan agama, budaya yang khas. Kita udah lihat gimana Hourani membedah struktur pemerintahan, sosial budaya, dan yang paling penting, gimana dinamika internal, khususnya devolusi kekuasaan itu sama interaksi yang berubah dengan dunia luar, terutama Eropa. Nandain abad ke-18 sebagai periode pergeseran penting. Ini ngasih kita pemahaman yang lebih kaya ya buat Anda semua tentang konteks dunia Arab menjelang era modern yang penuh gejolak itu. Dan sebagai pemikiran akhir nih buat Anda bawa pulang, mengingat kompleksitas internal yang udah kita diskusikan tadi, keseimbangan yang rapuh antara pusat dan daerah, kuatnya elit lokal, fondasi ekonomi sosial yang ada, tanda-tanda awal perubahan di abad 18, gimana sebaiknya kita nilai warisan era Ottoman ini buat dunia Arab? Pertanyaan bagus tuh. Apakah struktur dan dinamika yang terbentuk di periode ini akhirnya jadi sumber ketahanan atau justru jadi kerentanan pas dihadapkan sama tantangan imperialisme Eropa, modernisasi, pembentukan negara bangsa di abad berikutnya? Ini pertanyaan besar yang terus jadi perdebatan sejarawan, dan karya Hourani ini ngasih kita bahan yang kaya banget buat merenungkannya. Sebuah pertanyaan reflektif yang sangat relevan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita mengenai sumber ini. Semoga pertanyaan tadi memantik pemikiran lebih lanjut buat Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.